Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Mas Beta. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, Selamat pagi warahmatullahi Mas. semua. wabarakatuh. Pagi. Kenalkan sebelumnya ya, nama saya Peta Nur Hidayat, bertugas sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya, membahas tentang Smart ASN dan Good Governance yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Ini sangat penting bagi kita untuk memahaminya ya. Sebagai generasi masa depan ASN di Indonesia pada umumnya atau tentunya sebagai seperti itu ya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh 4 orang rekan saya. Ada Bu Bidan, ada Bu Apoteker, dan 2 orang perawat. Ada juga yang dipanggil DJ ya. Oke, langsung saja. Pertama silakan Bu Bidan, Teh Ine, mangga. Gimana kabarnya Bu Bidan hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Beta. Perkenalkan ya, saya Ine Nurlila sebagai bidan terampil di UPT Puskesmas Sadengpasar. Mungkin cukup sekian, dilanjut ya ke teman-teman yang lain untuk perkenalkan diri. Silakan untuk yang lain. Mungkin artis kita nih yang mau berkenalan, senyum-senyum mulu nih dari tadi. Ayo, Teh Raisa. Ya, makasih Mas Beta. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama Warahmatullahi wabarakatuh. saya Raisa Amelia, apoteker di Puskesmas Langadon. Masih asisten Mas, belum apoteker, insya Allah sebentar lagi. Amin. Amin ya Allah. Amin. Selanjutnya, mungkin DJ kita. Silahkan Teh Siti Khotijah, boleh memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khadijah, perawat terampil di RSUD Ciawi. Oke, boleh ke yang lain Mas Beta? Stop, silahkan selanjutnya yang terakhir. Siapa ini yang bungsu ini? Oh, Teh Yuan ya. Mangga. Ya, hatur nuhun Mas Beta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan teman-teman, nama saya Yuanisa Taufik. Sekarang saya bekerja sebagai perawat terampil di RSUD Cibinong. Hatur nuhun Mas Beta, mangga. Oke, baiklah. Karena semuanya sudah memperkenalkan diri, supaya diskusi ini berjalan baik, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, saya mau tanya nih ke Teh DJ atau Siti Khotijah ini ya, tentang Mas. Smart, kemudian konsep e-governance dan juga SPBE atau sistem pemerintah berbasis elektronik. Mangga Teh, dijelaskan. Ya, terima kasih Mas Beta. Kalau menurut saya, Smart ASN itu tentang digitalisasi ya. Terus kalau menurut saya, seorang pengguna yang memiliki kemampuan digital itu, selain dia harus mampu mengoperasikan alat, dia juga harus mampu bertanggung jawab saat penggunaan media. Terus yang seperti saya ketahui tentang kompetensi literalisasi digital itu, selain kita tidak hanya cakap menggunakan digital atau yang kita kenal dengan digital skill, kita juga harus budaya menggunakan digital atau yang kita tahu digital culture. Terus kita juga harus etis menggunakan media digital atau yang kita tahu dengan digital etik. Dan kita juga harus aman nih menggunakan media digital atau yang kita tahu digital safety. Itu sih yang saya tahu tentang Smart ASN, Mas Beta. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Gimana, ada yang mau menambahkan? Teh Ina kayaknya nih senyum-senyum aja ini. Stop, Teh Ina.
Ya, baik Mas Beta, terima kasih. Saya akan menambahkan ya, mungkin menurut saya e-government ya, tentang e-government, yaitu salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik. Kemudian suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian untuk SPBE ya yang tadi dibahas oleh Mas Beta, yaitu singkatannya dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE itu. Mungkin itu ya pandangan saya mengenai e-government. Mantap nih, luar biasa Teh ini dan juga Teh Cici ini. Jadi applause dulu dong. Terima kasih atas pendapatnya tentang Smart ASN, e-government dan juga SPBE. Nah, kalau untuk selanjutnya saya mau nanya contohnya SPBE itu seperti apa, terus apa itu Smart ASN, dan bagaimana penerapannya dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sok, mangga. Artis kita coba ini. Mangga Teh Rasya. Ya, terima kasih Mas Beta. Kalau contoh dari bentuk ASN itu ini ya, di Kabupaten Bogor ada aplikasi namanya Si Cantik, Mas. Dibuat untuk seluruh pegawai ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Bogor. Seperti itu. Dan mengenai Smart ASN ya, tadi Smart ASN itu adalah ASN yang bisa menerapkan kurikulum digital literasi. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Benar, itu di Bogor sudah ada yang namanya Si Cantik ya. Itu buat aplikasi kita ya, buat keseharian kita sebagai ASN. Nah, untuk selanjutnya nih, yang kan di luar sana banyak nih yang belum tahu gimana sih pengertiannya tentang Si Cantik ini. Coba dong dijelaskan. Baik, Mas Beta, boleh saya? Ya, sok silahkan. Hatur nuhun Mas Beta sebelumnya. Untuk pengaplikasian Si Cantik ini kita biasanya itu untuk input kinerja ASN, atau kita lebih sering menggunakannya sebagai absen ya Mas Beta ya. Untuk Si Cantik sendiri, jadi kita absennya nggak pinjer lagi nih. Jadi kita absennya udah lewat handphone. Jadi kalau misalkan handphonenya mati, ya kita harus tetap bawa charger kemana-mana sih. Itu aja kalau dari saya. Yang mau menambahkan? Saya sih Mas Beta, yang saya tahu di aplikasi Si Cantik itu selain tadi yang fitur absensi, ada juga yang namanya LHKP sama SKP. Itu sih yang saya tahu. Tambahannya ya dari saya mungkin boleh Mas Beta? Sok silahkan. Boleh Teh Ine. Ya. Jadi di aplikasi Si Cantik juga kita di aplikasi Si Cantik ini juga membaca serta mendeteksi lokasi pegawai ketika jam kerja sedang berlangsung. Untuk jam kerja sendiri karena masih masa pandemi COVID, untuk di puskesmas biasanya untuk 6 hari kerja, jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 14. Kalau untuk hari Jumat biasanya sampai pukul 15.30. Sama satu lagi Mas Beta ada di RSUD Cibinong. Namanya Si Cepot, hampir sama kayak Si Cantik. Itu aplikasi buat absen juga sih. Cuman berbedanya kalau Si Cantik bentuknya aplikasi, kalau Si Cepot itu bentuknya web yang harus terhubung sama wifi rumah sakit gitu. Mantap ya. Nah, untuk aplikasi Si Cantik ini, apakah bisa dikategorikan sebagai smart government? Menurut saya sih ya Mas Beta bisa ya, karena kan sesuai dengan visi SPBE ya, yaitu terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Jadi menurut saya Si Cantik itu termasuk dalam smart government. Agak belibet ya bahasa Inggrisnya. Apa-apa orang Sunda Teh.
Orang Sunda mah gitu, bahasa Inggrisnya belibet. Metop ya, apalagi orang Jawa lebih metop. Oke, oke, mantap di sini. Untuk selanjutnya, apakah ada nilai Smart ASN di aplikasi si cantik ini menurut teman-teman? Ada dong, Mas. Itu salah satunya nilai Smart ASN-nya yaitu teknologi karena aplikasi si cantik ini telah mengikuti teknologi masa kini gitu. Tepat sekali ini, Teh Ina ini. Selanjutnya saya mau tanya nih, adakah kendala pada aplikasi si cantik ini? Mau ikut jawab, Mas Beta? Boleh. Oh, Eh, ternyata ini. Oh, artis kita ya, ya. So, Nyanyi dulu aduh, Teh Raisa. Nyanyi nggak dong. bisa. Ya mungkin karena aplikasi ini baru ya, baru sekitar jalan 2. Jadi paling tuh kadang pernah suka error gitu, error untuk jadi kita apa namanya nunggu dari pemerintah pusat Kabupaten Bogornya ini kapan aplikasi si cantiknya bisa berjalan lagi gitu. Tapi nggak sering sih. mungkin karena masih baru aplikasinya, terus sistemnya juga belum lancar kali ya. Iya, maintenance-nya mungkin. Nah, maintenance itunya ya. Terus untuk selanjutnya nih, mungkin Teh Juan nih, adakah saran untuk aplikasi si cantik ini kepada pemerintah Kabupaten Bogor sendiri? Oke, untuk harapan saya sih sebagai ASN di Kabupaten Bogor, itu tentunya aplikasi si cantik ke depannya semakin banyak menunya, kemudian sistemnya dalam mengaksesnya juga semakin lancar, biar tidak error-error saat absen. Kemudian pelaksanaannya juga harus digunakan oleh seluruh ASN ya, jadi jangan telat-telat gitu. Itu aja sih Mas Beta dari saya. Baik, 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 baik. Mantap semua ini teman-teman ini ya. Jadi pada intinya tujuan dari Smart ASN itu adalah kepada pembangunan Smart ASN itu sendiri ya. Digital karakter menjadi salah satu bagian dari aspek penting dalam digitalisasi yang saat ini bertujuan untuk memudahkan birokrasi, begitu ya. Untuk yang terakhir nih, saya mau bertanya nih ke Teh Juan untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi ini. Mangga Teh. Baik, kalau dari diskusi kali ini sih lumayan seru ya untuk kali ini. Sedikit dari saya sih kesimpulannya. Jadi menurut saya memang untuk menciptakan suatu tata kelola yang baik atau good governance, maka dibutuhkan sumber daya manusia, salah satunya adalah kita. Kita sebagai ASN harus smart dalam bidang tertentu, khususnya dalam bidang digitalisasi ya, agar dapat mempermudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kemudian, menurut saya proses birokrasi akan menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian, kita juga sebagai ASN harus dipenuhi dengan rasa nasionalisme, cinta tanah air, kemudian profesionalisme, integritas, berwawasan global, networking hospitality, kemudian nilai-nilai ini akan menjadi dasar kita dalam mengembangkan bidang digitalisasi. Contohnya saja adalah berwawasan global. Untuk itu, kita harus memperbanyak wawasan seperti digitalisasi ini. Nah, jadi digitalisasi ini sebenarnya seperti tonggak utama ya teman-teman untuk pencerminan poin-poin dari Smart ASN itu sendiri. Mungkin sekian Mas Beta, teman-teman dari saya. Sedikit kesimpulannya. Mantap. Ada yang mau menambahkan nggak ini teman-teman? Jadi Kalau nggak, aplikasi di Good Governance Kabupaten Bogor itu ada si cantik ya Mas Beta ya? ya. Udah, itu aja. Yang lainnya nggak ada. Sudah diwakili Teh Yuan, Mas Beta. Iya. Oke lah. Baiklah. Teman-teman, terima kasih atas diskusinya hari ini. Semoga kita semua menjadi ASN yang selalu mengikuti perkembangan zaman dalam era digitalisasi guna mewujudkan Smart ASN dalam pemerintahan yang berkualitas atau good governance. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Sampai wabarakatuh. Terima berjumpa kasih selanjutnya. semuanya. Terima Sampai kasih. ketemu lain hari.